Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu wa shadaqar rasul. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah zat yang telah memberikan kepada kita kehidupan, zat yang telah menentukan kematian kita, zat yang mencukupi seluruh kebutuhan dan apa yang kita hajatkan. Kepada Allah kita bersandar, maka kemudian disitulah makna rasa syukur yang sebenarnya, apabila seorang hamba itu ketika dia menyadari akan rahmat dan nikmat dari Allah, dia membalas tentang ibadahnya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan, al jinna wal insa, bangsa jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali tujuan satu-satunya adalah menghamba kepadaku. Kalau kemudian ada yang bertanya, apa kemudian maksud dari menghamba? Maka ibadah itu akar katanya sama dengan abdun. Abdun itu budak. Budak itu lebih rendah dan lebih hina daripada pembantu. Kalau pembantu, maka dia dapat gaji bulanan. Kalau pembantu pulang kampung, dia dapat pesangon. Kalau pembantu dia sakit, maka majikannya yang akan memeriksakan dan mengobati. Itu hanya pembantu. Kalau ada kasus penganiayaan, maka majikannya bisa dituntut. Tapi kalau budak, jangankan kemudian jaminan kesehatan dan keamanan, mau makan apa budak hari ini terserah majikannya. Mau dikasih makan boleh, tidak dikasih makan boleh, bahkan dilepas, diperjualbelikan itu juga boleh. Kepada Allah kita menghamba, maka begitulah seharusnya. Seluruh kehidupan kita, kematian kita, ibadah kita, pengorbanan kita, hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah, solihin dan solihat dimanapun berada, masih melanjutkan tentang kajian kita di bulan yang penuh keberkahan ini. Maka pertama kali marilah kita meniatkan dengan niat yang baik, karena sesungguhnya kebaikan itu tidak akan diperoleh kecuali dengan niat yang baik. Belajar itu baik, tetapi kalau niatnya tidak baik, maka mungkin ilmunya didapatkan, tapi keberkahannya tidak. Maka mari kita niatkan dengan niat yang baik. Semoga dengan niat yang baik itu Allah nanti berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga berbarokah.
Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 5, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Yang artinya, innallaha sesungguhnya Allah, la yakhfa tidak akan kemudian terhijab, tidak akan kemudian tersembunyi, alaihi dari pengawasan Allah, syai'un sesuatu pun, fil ardi di dalam penjuru bumi, wala fis sama dan tidak pula di penjuru langit. Kalau kita perhatikan, ayat ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita bahwasanya sebagai seorang mukmin haruslah memiliki sikap muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah adalah upaya menghadirkan keagungan, kebesaran, pengawasan Allah Subhanahu wa taala baik di dalam lahiriah kita, di dalam batin kita, di waktu sendirinya kita, di waktu kita bersama orang lain. Sehingga dengan sikap seperti itu, maka kita akan merasa malu untuk melaksanakan apa saja yang Allah benci, sekaligus kita merasa termotivasi untuk kemudian melakukan apa saja yang Allah cintai. Itulah muraqabah. Kenapa kemudian muraqabah ini penting? Karena sesungguhnya seseorang yang tidak memiliki sikap muraqabah maka akan dipertanyakan keimanannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Dialah Allah, Zat yang Maha mengawasi, Zat yang Maha meliputi, Zat yang Maha memeriksa setiap perbuatan manusia. Kalau kemudian kita mengetahui itu, tetapi kemudian kita tidak mempraktikkan muraqabah, maka dipertanyakan keimanannya. Mungkin secara lisan dia mengatakan, saya yakin kok Allah itu mengawasi. Mungkin secara lisannya dia mengatakan, saya yakin kok kalau Allah meliputi. Tetapi kenapa kemudian perbuatannya berbeda? Nah, ini kan kemudian ada masalah di dalam imannya. Masyarul muslimin rahimakumullah, solihin dan solihat dimanapun berada. Kemudian kalau kita lihat ayat 5 surat Ali Imran, ini bersifat mengkhabari bahwasanya Allah mengabarkan Allah itu Maha meliputi sesuatu pun, apapun yang ada baik di dalam bumi maupun di langit. Tetapi kemudian kenapa Allah kok kemudian perlu menggunakan huruf inna di depannya yang artinya sesungguhnya? Apa bedanya? Sesungguhnya kalau kemudian kita perhatikan dalam logika analogi saja ini, seandainya kemudian orang tua yang dia itu kemudian dekat dengan anaknya, orang tua percaya kepada anaknya, anaknya juga percaya kepada orang tuanya. Satu ketika orang tuanya mengabarkan, "Nak, besok kita akan pergi ke rumah sakit." Tentu kemudian dapat kita pahami dengan segera, anak yang sudah percaya dengan orang tuanya pasti langsung menerima kabar itu tanpa kemudian bertanya lagi, "Pak, bener tak? Pak, tidak bohong tak?" Tidak kemudian bertanya seperti itu, karena sudah percaya. Ya, karena sudah percaya. Justru kemudian aneh dan kemudian ada pertanyaan. Kalau kemudian bapaknya kemudian berkata kepada anaknya, "Nak, sesungguhnya beneran besok kita akan pergi ke rumah sakit." Anak selain kemudian menerima kabar itu, anak akan bertanya, "Loh,
kenapa kok kemudian Bapak menggunakan kata sungguh? Sama halnya kemudian kalau kita perhatikan ayat itu, Allah mengawali firman-Nya dengan inna, sesungguhnya. Maknanya kemudian bukan berarti Allah ingin memberitahukan kepada manusia. Tidak. Kenapa? Karena pada dasarnya orang yang beriman itu pasti sudah tahu secara yakin kalau Allah itu mengawasi. Sehingga kemudian tanpa kata inna pun orang mukmin pasti percaya. Tetapi kemudian ketika menggunakan inna, sesungguhnya Allah hendak menegaskan. Sesungguhnya ini loh, banyak dari manusia itu yang mengatakan saya tahu, saya itu yakin, saya itu percaya kalau Allah itu maha meliputi dan mengawasi. Tapi antara lisan dan perbuatannya tidak sama. Lisannya mengatakan percaya, tapi dia berdagang demi untung laba yang banyak, maka kemudian dikurangi takarangnya. Demi kemudian mendapatkan hasil ujian yang maksimal, dia yakin, dia percaya kalau Allah itu maha mengawasi, Allah maha tahu, tapi kemudian dia tempuh cara-cara yang curang, dari mencontek dan seterusnya. Ini sebagian daripada contoh, di mana kemudian ada orang yang kemudian lisannya mengatakan percaya, tetapi kemudian berbeda dengan apa yang dia lakukan. Maka kemudian Allah mengatakan innallah, sesungguhnya Allah, beneran Allah itu tidak ada yang tersembunyi darinya. Mungkin kalau kemudian kamu contekan, gurunya tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Mungkin di waktu malam kamu mencampur adonanmu antara yang busuk dengan yang baru, orang tidak tahu sebelum dibawa ke pasar, tapi Allah maha tahu. Mungkin kemudian kamu menghitung data dan kamu hitung dengan jeli bagaimana agar tidak ketahuan. Mungkin orang tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Makanya di sini kemudian kita perlu merenung, ya, bahwasanya hendaknya kita senantiasa merasa diawasi, diliputi, dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau kita lihat di situ kemudian Allah gunakan kata syai'un, artinya sesuatu pun. Syai'un itu adalah isim nakiro yang terletak setelah la nafi, maka dalam kaidahnya dia bermakna umum. Dan syai'un itu sesuatu yang tidak besar, bisa jadi itu sesuatu yang kecil. Artinya apapun itu, baik yang kecil atau yang besar, yang kasar atau yang halus, yang terlihat atau yang tersembunyi, di kolong langit dan di kedalaman bumi, itu Allah maha tahu. Mari kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 59 menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu, dan di sisi Allah, mafatihul ghaib, kunci perbendaraan yang gaib, yang tidak kamu ketahui, baik yang dulu atau yang nanti. La ya'lamuha illahu, tidak ada sesuatu pun yang mengetahui secara jeli dan detail kecuali hanya Dia, huwa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah ilmunya, pengetahuannya meliputi apapun yang ada di daratan tak bertepi, fil barri, itu artinya daratan tidak bertepi, yang tidak ada ujungnya, wal bahri, dan di dalam laut kedalamannya,
wa ma taskutu, dan apapun yang jatuh, miwarokotin, dari dedaunan, illa ya'lamuha, kecuali Allah pasti mengetahuinya. Wala habbatin, jangankan kemudian daun, bahkan biji-bijian sebelum jadi pohon, sebelum keluar daunnya, fi dhulumatil ardi, di dalam bumi yang berlapis-lapis, gelap tidak diketahui beradaannya. Wala rotbin, dan tidak kemudian barang yang basah. Wala yabisin, dan tidak pula barang yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya tercatat di dalam kitab yang nyata. Dari sini kemudian kita kembali ditegur oleh Allah. Jangankan kemudian gunung yang besar, kita yang terlihat, virus yang terlihat, bahkan kemudian yang lebih kecil daripada itu, Allah sudah mengetahui di dalam ilmunya. Maka dari sini kemudian kalau seseorang mukmin itu menyadari, tidak ada kemudian dia merasa aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidur bisa jadi, tapi Allah tidak tidur. Dia lengah bisa jadi, tapi Allah tidak lengah. Dia tidak menyadari, tapi Allah Maha mengawasi. Kita lihat bagaimana kemudian contoh daripada para ulama terdahulu di dalam mengamalkan sikap muraqabah. Suatu ketika Ibrahim bin Adam, sebagaimana kebiasaannya, beliau ingin beribadah di Baitul Maqdis. Maka sebelum pergi ke Palestina, dia mampir ke pasar untuk kemudian membeli kurma sebagai bekal perjalanan dan makan di sana. Ketika kemudian kurma itu ditimbang, dia melihat di sisi timbangan itu ada sebiji kurma yang tergeletak. Pikirnya kurma itu pasti miliknya. Toh kurma itu berada di sisi timbangan di mana kurma yang dia beli sedang ditimbang. Maka diambillah sebiji kurma itu dan kemudian dia makan. Beberapa bulan perjalanan sampailah dia kemudian di kota Palestina. Di situ di Baitul Maqdis dia beribadah, dan di tengah berdoa dia mendengar ada dua malaikat yang kemudian saling bercakap-cakap. Malaikat yang pertama mengatakan, "Hei, itu kan Ibrahim bin Adam, seorang yang alim, seorang yang sangat menjaga diri, dan begitu sangat menjaga diri, Allah mengabulkan semua doa-doanya." Kemudian malaikat yang satu menjawab, "Tidak demikian, itu dulu, tapi sudah berubah sejak dia memakan sebiji kurma yang dia ambil di pasar sebelum dia melaksanakan perjalanan ke Palestina." Maka tersentaklah kemudian Ibrahim bin Adam. Dia segera menyadari, oh ini rupanya sebab kemudian Allah beberapa kali tidak kemudian mengabulkan doa yang saya panjatkan. Tergerak karena ketakutannya, dia langsung pergi bergegas menuju ke Makkah, mencari pasar. Di situ dicari pedagang yang menjual kurma kepadanya. Sampai kemudian di tempat penjual itu, sayangnya penjual sudah tidak ditemukan lagi. Tapi di situ ada seorang pemuda. Maka ditanyakanlah tentang keberadaan penjual tua tadi. Maka si pemuda itu mengatakan, "Maaf tuan, sesungguhnya penjual tua yang berada di sini sebelumnya sudah meninggal dunia." Maka langsung Ibrahim bin Adam mengucap istighfar, astagfirullahaladzim. Dan dia kemudian terlihat amat sangat sedih. Pemuda itu kemudian bertanya lagi, "Wahai Bapak, bisakah kemudian engkau jelaskan barangkali engkau memiliki hajat atau kebutuhan?" Ibrahim bin Adam kemudian menceritakan tentang kejadiannya. Maka pemuda itu mengatakan, "Benar, memang bapak tua itu sudah meninggal dunia, tetapi
saya adalah anaknya. Jika engkau ingin meminta keridhaan atas sebiji kurma yang kemudian engkau makan secara tidak tahu itu, maka engkau boleh meminta maaf kepada saya dan saya pun mengikhlaskan. Tetapi wahai Tuhan, saya memiliki 9 saudara. Selain engkau meminta maaf kepada saya, maka engkau juga meminta ridho kepada saudara-saudara saya. Tanpa berpikir panjang, Ibrahim bin Adham kemudian menemui saudara daripada pemuda itu, meminta maaf dan ridho satu persatu. Ini contoh bagaimana kemudian Ibrahim bin Adham merasa diawasi oleh Allah. Barangkali kalau kemarin dia belum tahu, tetapi ketika dia sudah tahu, maka tidak ada alasan bagi dia untuk kemudian bertaubat dan kemudian memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, dapat kemudian kita lihat bagaimana kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qasas ayat 25-26, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'athu ihdahuma tamshi 'alal istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihil qasas qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Maka datanglah kemudian salah satu daripada putri Nabi Syuaib alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam yang saat itu sedang berteduh. Dia kemudian mengatakan alastihya, dengan perasaan malu, dengan sikap malu. Dia mengatakan inna abi, sesungguhnya bapakku, yada'uka, mengajak engkau untuk datang ke rumah. Liya jaziyaka ajroma saqaita lana, supaya nanti bapak bisa kemudian berterima kasih atas kebaikan yang engkau lakukan, yaitu membantu memberi minum kepada hewan ternak yang kami miliki. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihil qasas, ketika kemudian Musa alaihissalam sudah bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam dan diceritakanlah tentang latar belakang pelariannya, Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan la takhaf, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Najauta minal qaumiz zalimin, sekarang engkau sudah selamat dari kaum yang zalim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai kemudian bapakku, putrinya berkata, jadikanlah kemudian dia membantu pekerjaan kita dan berilah upah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi amanah. Masyarul muslimin rahimakumullah, salihin dan salihat dimanapun berada. Apa yang bisa kita ambil daripada surat Al-Qasas ayat 25-26? Yang pertama, sesungguhnya di sini Allah menceritakan bagaimana kemudian putri Nabi Syuaib alaihissalam begitu sangat menjaga kehormatan dirinya. Walaupun dia tahu bahwasanya seandainya dia berbuat kesalahan, orang tidak akan curiga, lawangkan putrinya Nabi. Tapi kemudian ketika dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, alastihya, dengan keimanannya yang kuat, maka mengokohkan rasa malunya. Maka kemudian hanya dengan perkataan, pembicaraan yang terbatas, dia menyampaikan pesan daripada bapaknya. Hal ini kemudian penting untuk kemudian kita jadikan sebagai prinsip, bahwasanya biasanya kalau laki-laki dan perempuan saling tertarik, maka motif atau sebab daripada ketertarikannya itu berbeda.
Kalau laki-laki kemudian tertarik kepada perempuan, maka akan tertarik daripada kecantikannya. Kalau kemudian perempuan tertarik kepada laki-laki, maka dia tertarik bukan karena fisiknya, bukan karena ketampanannya, tetapi lebih tertarik karena kepribadiannya. Putri Nabi Syuaib alaihissalam menyadari bahwasanya ketika kemudian dia dalam keadaan lemah, dia harus mengantri panjang untuk kemudian memberi minum daripada hewan ternaknya, dan dia harus membatasi agar tidak terlalu maju sehingga berkumpul dengan pengembala laki-laki yang lain. Maka kemudian di situ Nabi Musa alaihissalam menolongnya, memberi minum kepada hewan ternaknya. Maka dia menangkap bahwasanya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan wahai Bapak adalah orang yang kuat dan amanah. Mungkin kita akan bertanya, dari mana kemudian putri Nabi Syuaib alaihissalam itu bisa menyimpulkan bahwasanya kepribadian Nabi Musa alaihissalam adalah kepribadian orang yang kuat lagi amanah. Hal ini bisa kita pahami dengan prinsip bahwasanya sesungguhnya orang yang kuat itu bukankah orang yang walaupun dia dalam keadaan lemah, tetapi dia masih bisa, dia masih rela, dia masih ridho untuk menolong orang lain yang berada di dalam kesusahan. Nabi Musa alaihissalam berada dalam kesulitan. Dia dikejar-kejar oleh kaum yang ingin membunuhnya, sampai kemudian terpisah jauh dari keluarganya, pergi keluar dari negerinya tanpa tujuan hingga berhenti pada satu negeri yang tidak ada jaminan keamanan apalagi makanan. Maka di tengah himpitan itu, di tengah kesulitan itu, Nabi Musa alaihissalam masih berkenan, masih ridho, dan masih mau untuk kemudian menolong putri Nabi Syuaib alaihissalam. Al-Qawi, inilah pemuda yang kuat. Al-Amin, dan dia juga orang yang amanah. Karena ada orang yang kuat tapi dia tidak amanah, sehingga kuatnya untuk sewenang-wenang, kuatnya untuk menindas, kuatnya dan kemampuannya untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Tetapi Nabi Musa alaihissalam kita lihat, setelah kemudian selesai menolong putri Nabi Syuaib alaihissalam, langsung bergegas menuju tempat untuk berteduh tanpa berucap banyak, tanpa bercakap-cakap banyak. Al-Qawiyul Amin, wahai Bapak, inilah pemuda atau orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi amanah. Lantas kemudian ini juga tidak berarti memberikan kesempatan atau kemudian memberikan peluang kepada kita sehingga kemudian kita memaklumi secara longgar kalau ada perempuan menyukai laki-laki karena kemudian kepribadiannya yang baik, akhirnya kemudian berkomunikasi tanpa batas. Ini juga tidak benar. Kenapa? Karena sesungguhnya syaitan itu amat sangat jeli, amat sangat rapi, amat sangat gigih di dalam usahanya untuk kemudian menggelincirkan manusia. Bukankah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya menegaskan dalam satu riwayat, khuffatin nar bisyahawat wa khuffatil jannatu bil makarih. Khuffatin nar, neraka itu ditutup, neraka itu dihiasi, neraka itu diliputi bisyahawat, dengan apapun yang menenangkan hatimu, dengan apapun yang disukai oleh syahwatmu. Wa khuffatil jannatu bil makarih, dan begitu pula surga itu ditutup, dihalang-halangi, dihiasi dengan sesuatu yang kadang kau benci. Kalau kemudian ada seorang perempuan berkonsultasi dengan seorang laki-laki atau kemudian sebaliknya, bukan karena ketampanannya,
tapi karena tertarik kepribadiannya. Mungkin dia cerdas, mungkin dia orang yang amanah, akhirnya dia nyaman. Loh, nyamannya ini bisa jadi loh pintu bagi setan untuk menggelincirkan. Awalnya mungkin nyaman bercerita, tapi lanjut. Naudzubillah min dzalik. Pelajaran yang kedua, dari sini kemudian kita belajar bagaimana Nabi Musa alaihissalam menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Al-Qawiyul Amin, seorang pemuda yang kuat dan amanah. Kenapa bisa demikian? Iya, bukankah bahwasanya berbuat dosa itu akan lebih mudah ketika berada di dalam kesendirian? Bukankah kemudian berbuat dosa itu akan lebih mudah dan lebih ringan ketika dikerjakan jauh dari tempat tinggalnya? Nabi Musa sudah mencukupi syaratnya. Dia keluar jauh dari tempat tinggalnya, jauh dari keluarganya. Seandainya dia mau berbuat dosa, juga tidak ada keluarga yang mengetahui. Orang kampung tidak ada yang mengetahui. Nabi Musa kemudian berada sendirian, tidak bersama dengan orang lain. Kalau orang bersama dengan temannya yang lain, barangkali kalau dia mau berbuat dosa, dia akan malu. Tapi kalau orang sendirian, siapa yang menjamin? Tapi Nabi Musa alaihissalam mencontohkan bahwasanya walaupun berada di dalam keadaan ramai bersama orang lain dan kemudian berada di waktu sendirian, tidak ada orang lain, tetaplah menjaga diri dari perbuatan dosa. Yang ketiga, kemudian ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya Nabi Musa alaihissalam, walaupun Nabi Musa itu seorang yang gagah, seorang yang cerdas, namun Nabi Musa alaihissalam tetap menjaga diri daripada perbuatan dosa yang dihembuskan oleh syaitan. Dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, istahyu haqqal haya. Wahai para sahabat, wahai umatku, malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Maka para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya agar kami malu kepada Allah? Maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan, yaitu yang pertama dengan menjaga perut ini agar tidak sampai dimasuki dari makanan yang haram. Yang kedua, agar kemudian menjaga pikiran dan hati ini agar jangan sampai kemudian memikirkan dan terbetik hal-hal yang haram. Yang ketiga, kalau kemudian kita sudah melakukan langkah yang pertama, maka perbanyaklah untuk mengingat akhirat. Semakin banyak kemudian kita memasukkan barang yang haram ke dalam perut kita, semakin banyak kemudian kita memikirkan hal-hal yang haram, terbetik dalam hati kita hal-hal yang haram, akan sulit kita kemudian untuk fokus menabung amal soleh di dalam rangka bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, solehin dan solihat dimanapun berada. Yang keempat, apa kemudian buah daripada kalau kita bersabar menjaga diri daripada perbuatan dosa semata-mata karena takut kepada Allah, maka Allah akan membalas apa yang kita lakukan dengan berlipat-lipat. Kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan nikmat yang banyak. Karena menjaga, maka satu, Allah berikan kepada Nabi Musa pekerjaan, ya, dengan menggembalakan ternaknya Nabi Syuaib. Yang kedua, tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tapi kemudian Allah berikan jodoh bagi dia. Allah pasangkan Nabi Musa alaihissalam dengan putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Yang ketiga, karena kemudian menjaga diri dari perbuatan dosa semata-mata takut kepada Allah, maka tempat tinggalnya pun langsung disediakan, tinggal bersama Nabi Syuaib alaihissalam.
Yang keempat, puncaknya Allah kemudian memberikan tugas risalah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwai Fir'aun dan kaumnya. Ini hasil, ini akibat baik kalau kemudian kita mau menjaga diri dari perbuatan dosa muraqabah semata-mata karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan keliru niatnya. Kalau kita menjauhi perbuatan dosa bukan karena Allah, maka bisa jadi itu dihindari tetapi tidak mendapatkan ridho dari Allah. Atau kemudian kita meniatkan sesuatu bukan karena Allah, maka boleh jadi didapat tetapi keridhaan dan keberkahan Allah tidak didapat. Masyarul muslimin rahimakumullah, sholihin dan sholihat dimanapun berada. Maka barangkali kemudian ada yang bertanya bahwasanya itu kan Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Bisa jadi kita mungkin beralasan seperti itu. Tapi mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 24 mengkisahkan tentang naluriah manusia yang alami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Walaqad alimna, dan sungguh kami mengetahui siapakah dari mereka orang-orang yang mustaqdimin, yang datangnya awal-awal. Walaqad alimna, dan begitu pula kami mengetahui dengan jeli al-mustakhirin, orang yang datangnya terakhir-terakhir. Apa maksudnya? Dalam satu riwayat Ibnu Abbas menceritakan asbabun nuzul daripada ayat ini, bahwasanya dulu ada seorang sahabiah, seorang sahabat perempuan yang dia itu sangat amat cantik. Saking cantiknya Ibnu Abbas sampai berkomentar, tidak, aku tidak pernah melihat perempuan yang secantik itu. Maka ketika setiap perempuan ini sholat di belakangnya Nabi, maka jamaah para sahabat terbagi dua macam. Yang pertama, ada sahabat yang kemudian saking menjaga dirinya, dia datang awal-awal sebelum perempuan itu datang. Tujuannya agar jangan sampai terkena fitnah daripada kecantikannya. Golongan yang kedua, ada sahabat itu yang kemudian dia datangnya milih yang terakhir. Sehingga kemudian dia ini berada di saf belakang, dan kemudian nanti ketika ruku dia bisa melihat perempuan itu dari celah ketiak yang direnggangkan ketika dia ruku. Maka kemudian terhadap kejadian yang naluriah ini, Allah Subhanahu wa taala segera menegur dengan redaksi yang sangat halus, dengan redaksi yang kemudian menancap di dalam hati para sahabat. Walaqad alimnal mustaqdimina walaqad alimnal mustakhirin. Kami tahu loh siapa daripada para sahabat itu yang datangnya di awal-awal, yang datangnya mengakhirkan. Apa yang terjadi ketika mendengar ayat ini turun? Langsung para sahabat berubah sikap, langsung menjaga diri, dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya, naluriah kita sebagai manusia bisa jadi cinta kepada lawan jenis. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Ini naluriah, ini manusiawi dan normal. Tetapi kemudian ketika perasaan ini muncul, tidak ada yang salah pada perasaannya, tetapi yang perlu diperhatikan dan dijaga adalah bagaimana mengungkapkannya. Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan ini kemudian kita merasa lepas dari pengawasan Allah. Toh juga tidak ada orang lain, saya sendirian di tengah malam, kemudian mengirim pesan dan seterusnya. Orang lain tidak tahu, tetapi Allah maha tahu. Walaqad alimnal mustaqdimina walaqad alimnal
mustakhirin. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Lantas kemudian apa resep cara agar kemudian kita mampu memiliki sikap muraqabah? Seorang santri pernah bertanya kepada kiainya, "Pak Kiai, saya itu amat sangat ingin berbuat dosa. Saya sudah tidak kuat menahan kehendak saya ini." Maka Pak Kiai itu kemudian bertanya balik, "Baik, kalau kamu ingin berbuat dosa, maka silakan jawab pertanyaan saya. Yang pertama, seandainya kamu ingin berbuat dosa, maka jangan berada di buminya Allah." Maka kemudian santri itu mengatakan, "Waduh, tidak bisa Pak Yai." Baik, pertanyaan yang kedua, kalau kamu ingin berbuat dosa, maka jangan berada di dalam naungannya, langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh Pak Yai, saya tidak bisa kita ini hidup di luar naungan langit Allah. Baik, kalau yang ketiga, jika kalau kamu ingin berbuat dosa, maka jangan sampai kemudian kamu ketahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, ini makin sulit wahai Pak Yai. Baik, yang keempat, kalau kamu ingin berbuat dosa, maka jangan kemudian engkau memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih sulit Pak Yai. Maka dari sejak di dalam rahim sampai sekarang engkau memperoleh rezeki dari Allah. Sejak dari kecil sampai engkau mati, engkau berada di dalam bumi dan naungannya langit Allah, dan kemudian engkau tidak pernah luput dari pengawasan Allah, maka jangan pernah engkau kemudian berani berbuat maksiat kepada Allah. Maka ini sebagai renungan bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kita mampu memiliki sikap muraqabah, yaitu menghadirkan keagungan Allah, pengawasan Allah di dalam lahiriah kita, di dalam batin kita, baik kita sendiri maupun bersama-sama, sehingga kemudian kita merasa termotivasi untuk melakukan apapun yang Allah cintai, dan kemudian termotivasi untuk menjauhi apapun yang Allah benci. Demikian mungkin sedikit yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Apabila ada kebaikannya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurang lebihnya semata dari kami pribadi sebagai manusia. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.